Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam billah wa alhamdulillah. Masyaallah la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wa khairu wa syukru bi ma'siyatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuridillahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'an Al-Karim, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tansaw ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu al-'azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, cuaca di Pontianak dari kemarin sampai dengan sekarang hujan terus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan membawa berkah. Mudah-mudahan membawa lebih menyuburkan, lebih menyehatkan dan membuang semua racun-racun dan penyakit-penyakit insyaallah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ucapkan pertama kali jazakumullah khairal jazaa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan, atas undangan, atas kesediaan seluruh pengurus masjid At-Taqwa Polri, DKM, yayasan, dan semua yang terlibat. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairal jazaa dengan diterimanya dengan penuh lapang dada. Ada kondisi, ini penting. Ada kondisi yang abang ingin disampaikan ke seluruh Indonesia dari program kunjungan 1000 masjid mulai Februari 2023 sampai Februari 2024. Mari kita buka kesadaran bahwa Al-Nas ayatnya ini sebenarnya diawali dengan innamal mu'minuna Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Yang ke-13-nya Allah ajak lagi kita menyatu. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ayat itu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ketika Nabi Muhammad menyampaikan tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah bagaimana Rasulullah menjalankan di tengah perbedaan. Piagam Madinah dibacakan dengan detail oleh Kiai Ja'far Wahid Hasyim pada tanggal 18 bulan Agustus tahun 1945 ketika para pendiri bangsa ini sedang merumuskan seperti apa jadinya bangsa ini. Itulah yang harus kita kembali. Kenapa para founding father kita menghargai perbedaan-perbedaan itu, sementara anak muda zaman sekarang kalau berbeda langsung ngata-ngatain. Betul? Perasaan seperti itu, terasa. Beda pilihan, cebong, kampret, kadut, dan sebagainya. Beda kunut, beda tahdir, bid'ah, kafir, sesat, dan sebagainya. Ya kan? Beda maulid, beda ziarah kubur, musyrik, munafik, dan sebagainya. Beda strategi, pengkhianat, dua kaki, penjilat, dan sebagainya. Kenapa mudah sekali hari ini kita berkata demikian? Inilah yang mesti kita telah, inilah yang mesti kita bedah. Saya berbicara hanya setengah jam sesuai dengan kesediaan waktu karena kita Isya harus berada di tempat yang lain. Maka peganglah baik-baik ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya orang sejarah.
pelajaran saya sejarah, separuh hidup saya sejarah, tapi kuliah teknik. Dan saya menerbitkan buku untuk menyatukan kembali, yaitu kembalikan. Pada waktu profesor-profesor di Yerusalem menguji saya, ini anak Indonesia mau ngapain? Kok berani-beraninya? Saya cuma katakan satu saja. We must back to 666. Kita harus kembali ke tahun 636 kalau melihat perdamaian abadi. Itulah perjanjian Wa'ad al-Qamariyah yang ditulis oleh Umar bin Khattab tahun 636. Ini tidak dipelajari di sekolah, sangat dulu saya. Padahal perjanjian itu wajib berlaku sampai detik ini. Dan ternyata bangsa ini memakai perjanjian itu yang diubah menjadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti akan saya buktikan pelan-pelan. Apa bunyinya? Di sana ada perbedaan. Di sana waktu Qamariyah zaman pemerintah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membuat itu dengan membubuhi tanda tangannya sendiri. Dan di bagian kanan ada 4 orang tanda tangan. Yang pertama Amr bin As, gubernur Mesir. Yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam. Yang ketiga, kalau kita bilang bagian keuangan, Abdurrahman bin Auf. Dan yang keempat, kalau kita bilang bagian Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Ya. Tadi Bu Sri Mulyani. Ya. Ini Pak Mahfud MD kalau zaman dulu. Ini zaman sekarang pada zaman dulu sangat ada wakos. 4 orang ini menandatangani perjanjian Wa'ad al-Qamariyah. Bagaimana cara menjalankan sebuah perbedaan? Pada waktu itu di Yerusalem, Umar bin Khattab saking menghormatinya karena orang Kristen menyebutkan kota itu Elia, maka Umar bin Khattab menyebut Elia juga. Saking menghormatinya, Umar bin Khattab kemudian memberikan peraturan satu, tidak boleh saling memaksa itu agama tertentu. Umar bin Khattab mewajibkan setiap orang Islam tidak boleh mengganggu salib gereja dan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang agama lain. Umar bin Khattab mewajibkan itu semua, menjaga, tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengambil, tidak boleh mencela salib, tidak boleh mencela pendeta, begitu juga mencela sinagoga daripada Yahudi. Mengapa Umar bin Khattab bisa demikian? Karena mengikuti pendahulunya, mengikuti yang mulia bagi tercitra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dengan orang yang berbeda agama saja haram hukumnya mencela, haram hukumnya mengganggu. Tapi lihat sama ini sekarang, beda pendapat kok langsung bilang kamu cebong, kamu kafir, kamu kafir. Siapakah mereka? Ketahuilah dan identifikasilah mereka. Sebenarnya mereka yang suka mata-mata itu bukan orang-orang yang menghendaki persatuan. Mereka bagian dari orang-orang yang pemecah belah NKRI. Perhatikan, mustahil kalau orang mukmin sejati berani mencela saudaranya, berani mencela orang lain. Mustahil. Nabi Muhammad SAW ada orang Yahudi mati lagi duduk bersama para sahabat. Orang Yahudi mati dan lewat bangkainya, Nabi Muhammad berdiri dan diam seribu bahasa menghormati mayat Yahudi yang lagi lewat itu. Padahal mayat itu sering sekali mencela Nabi Muhammad SAW. Lain sesama orang mukmin, cuma beda sedikit berani mengatakan kafir, kufur, murtad. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo teman-teman sekalian, kembalilah menjadi ini bangsa yang sebenarnya. Umar bin Khattab menuliskan perjanjian itu kembali kepada piagam Madinah yang Rasulullah buat. Ini karena waktunya hanya 30 menit dan terdiri dari 14 masjid yang kami kunjungi, maka ini menjadi berseri. Sebelumnya cerita Nabi Ibrahim, zaman agama Islam di zaman Nabi Ibrahim, terus sekarang
sambung lagi. Ya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, besok di bawah menyambung lagi. Bani Utsmaniyah, sejarah pembentukan Yerusalem Palestina dan Islam masuk ke Indonesia. Nyambung semua. Jadi ikutin aja ya teman sekalian. Nah berikutnya apa yang terkandung dalam Piagam Madinah? Ada 48 pasal dalam Piagam Madinah. Ada yang bilang 46, ada yang bilang 48, sama. Hanya saja 2 pasal masuk dalam 1 pasal, yang lain 2 pasal masuk dalam 1 pasal sehingga jumlahnya berkurang. Tapi kontennya sama, matanya isinya sama. Ya. Inilah yang mesti dan wajib dipelajari oleh anak-anak kita. Bahkan saya mengusulkan untuk masuk dalam kurikulum. Kenapa tidak? Karena itu diucapkan oleh para founding father kita waktu mendirikan negara ini. Diucapkan kalau kayak zaman Hakim pada waktu sedang PPKI, diucapkan dengan gamblang. Lihatlah sejarah. Diucapkan bahwa ketika waktu itu Nabi Muhammad membentuk Madinah, kurang lebih situasinya sama dengan bentuk kita saat ini, kata Bapak Zaman Hakim. Kita terdiri dari 13.700 pulau. Kita terdiri dari 630 bahasa. Kita terdiri dari 714 suku. Kita terdiri dari 5 agama. Dulu 5 agama, kalau dipotong videonya. Karena saya sampai tak mengakui 6 agama. 5 agama waktu itu. Ya, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Islam. Dan entar tahun berapa? 80-an baru muncul agama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan agama ya, bimbang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ketika Presiden Abdurrahman Wahid memasukkan lagi muncul sebagai agama resmi negara Madinah. Sekarang saya cerita dulu. Dan jadi teman-teman sekalian, Rasulullah SAW membuat Piagam Madinah kurang lebih suasana kata pada yang waktu itu kurang lebih sama seperti bangsa ini. Maka itulah yang dipakai. Pasal 1 Piagam Madinah. Nabi Muhammad menyamakan semuanya. Tidak ada orang lebih tinggi daripada orang yang lain karena kesukuannya, karena kelompok, karena ras, karena golongan, karena keturunan, tidak ada. Bayangkan. Padahal pada waktu itu di atasnya Madinah, di atas Hijaz, di atas Mekah itu ada kerajaan Romawi yang rajanya Konstantinus, rajanya Heraklius harus ikut agama Heraklius, kalau enggak dibunuh atau keluar dari Romawi. Di sebelah timur ada kerajaan Magnus, Najis, rajanya Magnus, harus ikut kerajaannya, kalau enggak keluar. Jauh di sebelah barat, jauh di sebelah timur ada kerajaan Persia, Majusi agamanya, harus ikut kerajaan, kalau tidak dibunuh atau keluar dari negara Majusi, negara Persia. Bayangkan. Tapi di tahun yang sama, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan tidak boleh satu orang memaksa orang lain untuk masuk dalam agama tertentu. Tidak juga umat Islam memaksa orang lain masuk ke dalam agama Islam. Diharapkan. Nabi Muhammad pun tidak berjawab. Allah Islam luar biasa. Wa yang tipu adalah hawa. Idua tidak wahyu yuha. Nabi Muhammad menyampaikan la ikraha fid din adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memaksa. Bangsa lain begitu, tapi tidak beda Madinah. Saking Nabi Muhammad ingin menyampaikan itu kemanusiaan itu equity for the law. Nabi memanggil Abu Bakar Siddiq di sebelah kiri atau kanan, sebelah salah satunya dipanggil Bilal bin Rabah. Inilah contoh. Bayangkan Abu Bakar Siddiq, bangsawan, hartawan, konglomerat, Bani Tamim, suku Arab, 3 Quraisy, luar biasa mulianya ini. Sementara Bilal pendatang bekas budak, sukunya Habasyah, Ethiopia, kecil, keriting, dan tidak punya baju. Disampaikan dua-duanya kata dia apa? Tidak ada kemuliaan Abu Bakar dibanding Bilal, dan tidak ada kemuliaan Bilal dibanding Abu Bakar. Seraya diucapkan inna akramakum 'indallahi
Dipanggil lagi sama Rasulullah Ali bin Abi Thalib, dan dipanggil lagi Salman Al-Farisi. Sayyidina Ali min ahli bait Quraisy, Arab, mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mulia Salman Al-Farisi pendatang dari Persia, mantan Yahudi, mantan Nasrani, mantan Majusi, mantan semuanya, diikuti semua agama, kemudian dia masuk Islam. Persia, orang Iran kalau sekarang bilang. Seraya yang diucapkan dan tidak ada kemuliaan bila Ali dibanding Salman, dan tidak ada kemuliaan Salman dibanding Ali. Biarlah, mari kita berkaca dengan ini. Adakah organisasi yang merasa lebih tinggi dari organisasi lain? Yang merasa lebih berjasa, yang merasa lebih paling hebat, yang merasa paling kuat, yang merasa paling sunnah, yang merasa paling tinggi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah belajar sejarah seperti ini sekarang? Apakah belajar? Wallahu a'lamu biman ittaqo. Jangan merasa diri paling hebat, paling suci. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Mari kita berkontribusi. Ada pekerjaan satu merasa lebih mulai dari pekerjaan lain? Jangan pula. Memang misalnya seorang tukang sapu jalan dengan seorang kiai misalnya, lebih mulia mana? Di mana kita selalu berkata lebih mulia kiai? Padahal sapuan jalan yang dia buat sampai jalan bersih itu membuat Allah kagum kepadanya. Coba, ada yang merasa lebih hebat dari seorang misalnya ulama dengan seorang TNI misalnya. Ada? Seorang ulama itu hanya menjaga rumahnya kurang lebih 200 meter persegi. Tiba-tiba ada maling yang masuk, dia hanya menjaga 200 meter rumah. Ketika dia jaga ada maling, bilang Allah misalnya dia terbunuh, dia menjadi orang yang syahid. Tapi TNI, Polri misalnya yang menjaga kedaulatan NKRI dari Aceh sampai Papua, berapa besar pahala itu? Dari Aceh sampai Papua itu sama dengan dari luar dari ke daerah melampaui 87 negara. Coba. Atau merasa lebih hebat? Bagaimana mulianya seorang dokter yang dengan bedahnya membuat orang yang tadinya mau meninggal tidak meninggal maksudnya, dan kemudian dia bisa beribadah. Dan setiap sujud orang yang ditolong oleh dokter itu mendapatkan pahala sebanyak itu. Ya, sudah mulai sekarang jangan merasa diri paling hebat, paling suci, keturunan siapa, berhenti semua itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang disebut takwa bukan banyak-banyak sujud, karena mayoritas kan kaum lintas. Sebaik-baik manusia yang berguna untuk manusia yang lain. Jangan-jangan yang paling berguna itu adalah yang menjaga kedaulatan, Menteri Pertahanan Pak Prabowo, jangan-jangan Presiden Pak Jokowi, jangan-jangan Panglima atau TNI, jangan-jangan Kapolri, jangan-jangan semua jangan-jangan. Karena itu cukup kita katakan masing-masing berkarya berkontribusi untuk kedaulatan itu saja. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pasal 1. Kalau kita bahas 46 pasal, kita akan selesai dari 3 dini hari. Baru pasal 1. Enggak boleh setiap orang merasa lebih hebat. Sekarang kita tidak jarang dengan persatuan. Jarang. Kalau misalnya organisasi berkumpul itu bukan persatuan, itu perkumpulan organisasi. Kalau orang NU mau kumpul sama orang NU, ini bukan persatuan, ini perkumpulan akhirin. Kalau Muhammadiyah mau kumpul sama Muhammadiyah, ini bukan persatuan, ini perkumpulan Muhammadiyah. Kalau orang Al-Irsad mau kumpul sama orang Al-Irsad, ini bukan persatuan, ini perhimpunan Al-Irsad. Betul? Kalau orang Persis mau kumpul sama orang Persis, ini bukan persatuan. Ini pengajian Persis. Tapi kalau orang
NU, kumpul sama orang Muhammadiyah, kumpul sama Akhirsyah, kumpul sama Persib, kumpul sama Makhluk Anwar, kumpul sama Jamiah Tuhan, kumpul sama Jamaah Tabligh. Inilah yang disebut persatuan. Hingga sekarang. Kalau orang Sumatera mau kumpul sama orang Sumatera, bukan persatuan. Inilah yang kadang-kadang diulang orang Sumatera. Kalau orang Betawi mau kumpul sama orang Betawi, ini bukan persatuan. Ini kalau Betawi lempuk. Kalau orang Padang mau kumpul sama orang Padang, ini bukan persatuan. Ini arisan Pariaman. Betul. Tapi kalau orang Padang kumpul sama orang Dayak, kumpul sama orang Betawi, kumpul sama orang Balikpapan, kumpul sama orang Sumatera, kumpul sama orang Papua, inilah persatuan dan kesatuan. Itu yang dikehendaki firman Allah Subhanahu wa taala 13. Itu yang digenggam dengan kuat Bineka Tunggal Ika kita dalam Bumi Tunggal Ika. Bukanlah pengadilan ini, saudara. Akhirnya kita menjurus. Kalau mantan 01 mau kumpul sama mantan 012 dan mantan 02 mau kumpul sama mantan 022, ini namanya perpecahan. Open your eyes, open your brain, buka pikiranmu, buka matamu. Sudah capek kita dipecah belah oleh para oligarki yang mengangkang Indonesia. Karena ketika kita berpecah belah, kita fokus dengan perpecahan itu, dan mereka merampok habis-habisan rakyat kekayaan Indonesia dibawa ke negara-negara mereka. Allah telah titipkan negeri ini kepada kita, saudara. Maka jagalah, jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah masyariyah, supaya kita jangan sampai berpecah belah apapun, sehebat, sedahsyat apapun perbedaannya, jangan mau berdomba, jangan sampai berpecah belah. Amanah Rasulullah di dalam pasal 1, saya bilang pasal 1 aja berubah, ini belum pasal 2 ini. Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nabi menyatukan semua perbedaan yang ada itu. Ada suku Aus, ada suku Khazraj, ada suku Quraidah, ada orang Ansor, ada orang Muhajirin, ada orang semua. Nabi satukan itu semua. Bahkan ini kalau ada teman-teman Polri yang hadir, dari cuma satu untuk kita Polri yang hadir, TNI juga. Apa kata kami? Apabila negara dalam bahaya, baik orang Islam maupun bukan Islam, harus bersatu padu untuk menjaga negara dalam bahaya serangan musuh. Ya. Selalu ada Nabi Muhammad. Betapa dahsyatnya ilmu Nabi Muhammad. Ya. Beliau sudah pertama kali, orang yang pertama kali membuat konstitusi tertulis. Ya, Nabi Muhammad SAW. Dalam pasal berikutnya Nabi menyampaikan orang-orang umat Islam wajib memikul biaya negara dengan zakat 2,5%, dan orang-orang yang bukan Islam juga harus berkontribusi dengan perhitungan yang seimbang. Adil. Di pasal berikutnya Nabi Muhammad menyampaikan bahwa orang-orang dalam kota Madinah boleh keluar masuk kota Madinah dengan bebas, tapi orang-orang yang bukan warga Madinah harus melalui laporan, dan kepala keamanannya adalah Umar bin Khattab. Tadi Menteri Keuangan zaman itu Muaz bin Jabal untuk mengambil zakat di daerah Hadramaut Yaman di sebelah selatan Hijaz. Menteri-menteri zaman dulu mesti kita hafal, ya. Mesti mensesnek siapa? Abu Bakar Siddiq, gitu, ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pada masa itu betapa sempurnanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan hukum. Bayangkan, orang yang keluar Madinah harus lapor. Artinya zaman dulu ada sistem paspor dan visa. Itu Rasulullah yang tetap
sebelum manusia lain, sebelum pemimpin lain paham tentang apa itu nubuat. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Betapa cerdasnya Nabi kita, betapa hebatnya Nabi kita. Kesanalah idola harus bermuara. Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan ini karena kedapatan maghrib jadi singkat. Kalau isya bisa diperpanjang, kalau subuh bisa diperpanjang, kalau duha bisa diperpanjang. Karena maghrib hanya segini. Nah, intinya adalah jangan mau dipecah belah. Jangan mau. Tanggal 28 bulan Oktober tahun 1928 itu para pendiri negara bersumpah walaupun berbeda tetap satu. Kita bersaksi, berjanji kami putra putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ya, siapa bilang Indonesia berwarga 45? Nggak bisa. WR Supratman sudah menyebutkan Indonesia Raya. Sumpah Pemuda sudah menyebutkan Indonesia. Ya. Kalau Nusantara, lebih lama lagi. Itu zaman para tabi'in. Zaman Umar bin Khattab tahun 646. Umar bin Khattab 635. Baru memerintah selama 1 tahun. Abu Bakar Siddiq wafat 634. Umar bin Khattab wafat 644. Waktu 635 sudah memutus keluarga ini Mas'ud tiba di Indonesia, tiba di Aceh. Kalau saya diceritakan di masjid sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya peraturan yang telah dibuat tadi. Bahkan Nabi melarang untuk kedaulatan negara. Nabi melarang 3 yang tidak boleh dikuasai perorangan, harus negara yang menguasai. 1, air. Ini Rasulullah sabdanya ini. 2, api dan sumbernya, bumi dan sebagainya. 3, perhutanan dan perkebunan harus dikelola oleh negara. Cocok nggak dengan pasal 33? Bumi, air dan kekayaan akan di dalamnya itu milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bayangkan, UUD 45 kita ternyata mengacu kepada ucapan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang buat itu? Mereka sebenarnya para alim ulama yang mendirikan negara ini. Mereka paham sekali bagaimana mengelola perbedaan dan kembali kepada Rasulullah SAW. Intinya sebagai kesimpulan, kembalilah. Apabila kita memahami dengan sebenar-benarnya, maka badatun thayyibatun walul ghafur akan ada di negara ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau ada bila taufiq wal hidayah. Tepat dan tujuh, izinkan kami melanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita. Tidak sedikit pun saya menggunakan bahasa kita. Tidak sedikit pun. Tidak satu kata pun saya gunakan pendapat pribadi. Yang saya sampaikan adalah Al-Quran, hadis, dan sejarah dari sumber-sumber yang asli. Itulah yang ingin saya sampaikan. Untuk oleh-oleh saya menyiapkan buku ya para pengurus mungkin ya ada buku ya. Barangkali buku ada buku saya siapkan, buku sejarah yang saya tulis untuk pengurus ditaruh satu di sini misalnya untuk dibaca gantian. Saya tuliskan buku untuk meluruskan sejarah Islam juga masuk ke Islam di Indonesia. Dan yang kedua yang sangat membuat kita khawatir di negeri ini, yaitu adalah kurangnya perhatian terhadap baca tulis Al-Quran. Riset kami 17 tahun, ya, kami telah melakukan riset selama 17 tahun dan tanggung-tanggung, menghabiskan biaya yang cukup, biaya pribadi. Jadi para pengurus pada mahkamah Al-Quran. Kesimpulannya sudah 63% orang Islam Indonesia buta huruf Al-Quran. Bagaimana mereka membaca Al-Quran? Al-Quran tidak ada kok. Kita tinggal di perkotaan, saya keliling, nggak ketemu Quran, nggak jauh-jauh dari Cengkareng aja dari tempat kami Jakarta. Kami menemukan satu masjid yang di dalamnya kami mau baca Al-Quran nggak ada. Cuma satu, depannya dia robek, alif lamnya hilang.
Pasti namanya dia. Kami ke Pulau Kalimantan dari Pontianak ke Tapang, Sukadana, Kalimantan, dan 480 kepala keluarga. Kami masuk ke sana, kami nggak menemukan satu keluarga di Pulau Kalimantan. Semuanya muslim, dari satu keluarga. Kami datang lagi dan membagikan semua Al-Quran bersama gurunya, bersama fasilitas-fasilitasnya. Karena nggak ada listrik, insya Allah kami sedang berupaya membangun membelok listrik tenaga air supaya bisa masuk listrik. Pemerintah ngapain aja? Nggak usah nyalain pemerintah. Memang jujur aja pemerintah kita nggak mampu untuk sana. Nggak usah takut ngomongin Pak. Memang nggak mampu. Kalau mampu beres. Kami di Medan ke Aceh kami melepas 3 truk kontainer karena banyak pesantren di pedalaman itu satu Quran dibaca sama 7 orang, 8 orang. Pemerintah nggak mampu, ya udah, nggak usah dikatain, nggak usah dihina, berhenti hina orang, berhenti berprasangka buruk, mencaci, memaki, semuanya berhenti, stop. Gantilah dengan upaya kita sendiri. Akhirnya kami menyampaikan laporan ini. Bapak harus berangkat ke Aceh untuk bagi Quran. Bapak harus berangkat ke Bengkulu untuk bagi Al-Quran. Bapak harus berangkat ke Papua. Belum lama kami ke Papua untuk membagikan Al-Quran. Bapak harus berangkat ke Kalimantan. Kalau nggak mampu berangkat ke sana, titip saja kepada Bapak Papua. Simpel, simpel. Ayo silakan, silakan. Ada sahabat kita dari beberapa masalah. Kami mohon izin untuk melanjutkan dengan baik, kebetulan kami persilakan. Alhamdulillah, iya kepada Allah muwaffiq ila